Halo, selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya, Kusnul Asyaifah dalam berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate untuk Anda dari selebritis tanah air. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, berperan dalam film Korean, Zulfa Maharani alami pengalaman mistis ketempelan makhluk astral. Omar Daniel dan juga Zulfa Maharani ikut serta menjadi bintang film horor berjudul Korean yang akan tayang pada 1 Desember 2022 mendatang di seluruh bioskop tanah air. Selama proses syuting, Omar Daniel mengaku tidak mendapatkan pengalaman mistis. Namun, Omar Daniel tak memungkiri ada hal-hal yang mengganggu selama proses syuting berlangsung. Kendati demikian, hal tersebut tak membuat Omar Daniel menjadi penakut. Berbeda dengan Omar Daniel, Zulfa Maharani justru mengalami hal mistis, di mana banyak melihat bahwa Zulfa Maharani ini mengalami ketempelan makhluk astral. Berikut wawancaranya. Tentunya ada ya, tapi alhamdulillah dengan film horor terbaru kami tidak hanya penuh dengan teror, tapi juga banyak peran dan isu yang sangat besar. Semoga setelah penonton bisa lebih aware. Ini adalah pesan yang berguna untuk semuanya. Niatnya baik. Niat dan tujuan kami adalah baik. Untuk chemistry-nya sendiri, kedekatan antara pemain-pemain yang lain gimana nih Kak? Sulit gak sih? Alhamdulillah kita tuh punya waktu yang tadi kita udah sampaikan kan, kita punya waktu yang cukup panjang untuk explore, kita dikasih ruang yang besar dan waktu yang cukup untuk bisa explore. Jadi kita masalah chemistry, masalah karakter itu semua udah bisa selesai ketika kita reading. Jadi pas kita syuting tuh udah siap semua secara karakter. Nah, kalau Kak Zulfa sendiri kan tadi kan pemerannya sebagai Zara ya. Zara ini kan sebagai cewek yang bingung gitu, yang milih mana yang benar dan juga takut akan yang salah gitu Kak. Gimana sih Kak, itu ada karakter sendiri dari pribadi itu? Sebenarnya mungkin kita selalu menyadari bahwa sebenarnya ada selalu sosok-sosok yang seperti itu di lingkungan kita, di sekitar kita. Dan kalau aku sih lebih diskusi sama Kak Gita juga untuk masalah karakter. Jadi semuanya itu sudah kita diskusikan di situ. Memerankan sebagai Ujai. Pastinya nggak mudah, pastinya nggak gampang. Mungkin bisa dibilang Ujai dengan Omar tuh karakternya sangat kontra gitu. Tapi justru itulah seninya, itu dia serunya. Justru kita melakukan berbagai survei, kita belajar lebih banyak lagi untuk menjadi karakter kita masing-masing sih, untuk bisa input ke karakter, tapi jangan sampai ke bawah ke dunia nyata juga pastinya. Dan gimana pun, walaupun kita misalkan kita nggak suka, kita kontra atau kita benci banget dengan karakter tersebut, tapi kita harus membawakannya dengan sebaik-baiknya. Ya, sama juga sih, walaupun karakternya benar-benar jauh gitu dari Agni yang Yolandeni rebel gitu. Tapi kita tetap harus profesional lagi. Dan untung ada juga Kak Gita yang selalu ngingetin aku sering kali banget aku tuh lepas karakter karena kayak nggak mau karakternya rebel banget gitu. Tapi untungnya karena dia back on track. harapan ke depan kalian gimana sih tentang film kali ini dapat dikonsumsi penonton secara dengan baik? Ya semoga setelah nonton ya pastinya bisa terhibur, tapi juga balik lagi bisa lebih aware sama isu yang ada seperti itu. Mengajak orang untuk berani bersuara jika merasa ada segala sesuatu yang tidak benar atau salah lebih tepatnya, itu pasti tujuan utama kami sih. Sebenarnya memberikan awareness juga untuk masyarakat bahwa kita ingin ada ruang yang aman bukan hanya untuk laki-laki tapi juga untuk perempuan. Dan bahwa hal semacam ini tuh ada dan memang terjadi, tidak spesifik atau tidak menyinggung pihak apapun atau aliran atau segala macam, tapi ada dimanapun bisa terjadi. Intinya itu. Ada yang mau bertanya lagi? Udah? Aman? Boleh foto? Boleh foto? Biar bisa teman-teman cast bisa ganti baju ya? Oke, kita bertiga foto dulu boleh? Teman-teman media nanti ada red carpet ya. Kalau mau ngambil gambar silahkan.
Berita selanjutnya, Dewi Persik bersyukur laporan kasus yang menghinanya diproses cepat hingga pelaku menjadi tersangka. Dewi Persik melalui kuasa hukumnya berterima kasih kepada pihak kepolisian lantaran laporannya terkait kasus pencemaran nama baik telah ditindaklanjuti secara cepat. Bahkan penghinaan mantan istri Saiful Jamil ini kian menjadi tersangka. Sementara itu Sandi mengatakan sebenarnya Dewi Persik telah memaafkan pelaku yang bernama Winarsi. Akan tetapi, pegoyangan gergaji yang masih ingin melanjutkan laporannya hingga memiliki kekuatan hukum yang tepat. Diberitakan sebelumnya Dewi Persik melaporkan beberapa akun media sosial yang salah satunya dimiliki oleh W terkait dugaan pencemaran nama baik atau penghinaan. Diduga pelaku W ini adalah fans dari Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar. Atas perbuatannya polisi mengenakan W dijerat pasal 27 ayat 3 UU ITE dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Berikut wawancaranya. Kita hadir hari ini atas panggilan penyidik. Kebetulan hari ini panggilannya juga sudah sebagai tersangka. Kita pun juga mesti mengupayakan mediasi dengan pihak pelapor. Kita juga tetap memperjuangkan mediasinya. Semoga ya Mbak Dewi bisa memberikan maaf dan bisa selesai di mediasi lah. Ibu gimana Bu? Perasaannya dan Apa yang ingin disampaikan? Saya dikantar satu dari pura tolong corona Ibu Dewi dan keluarga Ibu Dewi dan keluarga kita Jember. Aku lalu kurang semua atas kemauan saya yang kurang ajar, yang bodoh ini. Kurang ajar yang dari kurang sengaja tolong bukaanmu kurangnya aku semua ke Ibu Dewi dan keluarga Ibu Dewi. Saya menyesal, saya tidak akan ulang lagi seperti ini. Untuk ancaman adalah Undang-Undang ITE ya 4 tahun penjara. Itu panah Untuk dendanya 7. Tersangkanya 1. Ibu untuk penahanan bagaimana Bu? Itu akan ditetapkan ditahan atau tidak? Sedangkan kan katanya kalau di bawah 4 tahun itu tidak penahanan. Itu seperti apa? Ya, jadi ini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Ya, kemudian hari ini juga mengacu di KUHP. KUHP itu jelas bahwa kalau di atas 5 tahun, di bawah 5 tahun tidak bisa ditahan. Tapi proses nanti gitu. Nanti kalau misalnya ke sidang, kita menghadapkan ke hakim. Oh, ke hakim. Gitu, Pak. Oh, berarti tetap nanti bisa jadi juga masuk ke sidang persidangan juga. Oh jelas, kalau memang dia tidak tidak restoratif justice ya atau perdamaian, berujung perdamaian, itu harus bergulir. Begitu. Semua pasti begitu. Berarti dia nanti akan disebutnya tahanan. Enggak SP3, ya pasti harus masuk ke persidangan. Berarti dia masuknya dalam tahanan kota seperti statusnya atau gimana? Ya, Kalau tersangka itu tetap. Jadi dia tersangka tapi dia tidak bisa ditahan. Tidak Itu bisa saja. ditahan. Oke. Kasih. Nah, ya, Mbak. Sudah menjadi tersangka. Untuk ancaman adalah Undang-Undang ITE ya 4 tahun penjara. Itu panah Untuk dendanya 7. Tersangkanya 1. Ibu untuk penahanan bagaimana Bu? Itu akan ditetapkan ditahan atau tidak? Sedangkan kan katanya kalau di bawah 4 tahun itu tidak penahanan. Itu seperti apa? Ya, jadi ini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Ya, kemudian hari ini juga mengacu di KUHP. KUHP itu jelas bahwa kalau di atas Berita selanjutnya, film petualangan Sherina 2 akan syuting di Kalimantan.
Setelah 22 tahun menunggu, para penggemar petualang Sherina akan segera kembali melihat perjalanan Sherina dan juga Sadam melalui petualangan Sherina 2. Namun ada yang berbeda dari film petualangan Sherina 2, yaitu lokasi syuting yang dipilih oleh produser film petualangan Sherina 2, Mira Lesmana. Dalam konferensi pers, Mira mengatakan bahwa dirinya akan memilih Kalimantan sebagai tempat mereka melakukan proses syuting film ini. Hal ini disampaikan oleh Mira karena dirinya sangat senang sekali dalam beberapa eksplorasi pulau-pulau yang ada di Indonesia dan keinginannya untuk masuk ke dalam hutan. Berikut wawancaranya. Sebenarnya ada di situ tetap. Itu adalah pesan utama, tema utama dari film ini. Sherina dan dulu kan seumuran masih energik lah ya. Bilang Sekarang juga masih ada. scene-nya itu pasti ada dance. badannya. Sekarang menjelang dewasa ini ya. Bukan tua menjelang dewasa. Nggak apa-apa. Akhirnya harus perhatikan lagi dengan dance yang hampir tiap semua. Nah kali ini gimana? Sebenarnya sih kebetulan karena apalagi Sherina ya dia aktif banget, dia juga rajin olahraga. Saya kebetulan juga memang suka olahraga. Jadi pada saat kita persiapan, kita menambah porsi olahraga kita. Kita latihan bareng, kita ada conditioning, kita ada latihan-latihan yang lain. Jadi memang oke kok ya, kita masih kuat, kita ini masih muda sebenarnya. memang Pegel-pegel setelah olahraganya itu agak lebih lama mungkin dibanding anak-anak atau Queen yang bisa olahraga. Semangatnya sama. Jadi nostalgia sendiri ya kalian berdua. Wah, kita dulu dah loncat-loncat loh. sekarang juga masih lompat-lompat saya mas. It's okay. Ya nostalgic pasti ya, maksudnya kita juga setiap kali pas kita mulai prep sama Riri juga sama Tante Mira sama Pasha, kita pas mulai juga latihan tuh banyak banget yang kita wah itu kita gini kita gini, jadi emang kita juga gemes sendiri ya. Iya. Karena untuk karakter mereka berdua nih kan selain perubahan usia gitu ya yang mungkin lebih dewasa, benang merahnya ada nggak? Ya, seperti saya katakan tadi, kita udah mengenal Sherina dan Sadam, dan pada saat yang sama saya selalu, kan kita memanggil Sherina di film ini, tetapi dia adalah dua Sherina yang berbeda. Jadi saya fokus pada Sherina yang ada di dalam film, Sherina M. Darmawan, yang dulu sering diledek sama Sadam, itu yang akan berkembang di dalam film. Masih ada ledekan-ledekan juga. Ya, Pokoknya gemes deh. gemes. Pokoknya gemes deh. Kak Sherina ada scene yang ingetin film petualangan Sherina pertama. Itu tidak akan terlepaskan, tapi tentu saja ini film yang baru. Cuma bayangkan kalau dua orang bertemu gitu, pasti banyak hal dari masa lalu yang akan muncul. Mas Sherina, Kira-kira gitu. Kak, mau tanya kan tadi kan dibilang syutingnya di Kalimantan. Pas pertama kali dengar itu gimana sih reaksinya Kak Sherina sama Kak Derby? Pertama kali dengar Kalimantan. Rasanya gimana? Wah, excited banget. Kalimantan. Excited banget ya, gue sih bener-bener excited banget. Apalagi yang Riri kita udah bahas banyak ya om ya, kayak gue udah gak sabar. Jadi Excited banget. Oke. Queen. Ayo. total berapa lagu sih yang bikin? 7 lagu yang saat ini selesai. Masih ada Pokoknya untuk di film itu ya kita 7. tantangannya tapi yang untuk pembuatan lagu itu sangat emosional ya. Kenapa? Sangat emosional sih ketika membuat lagu. Ketika buat lagu. Karena kan mengingat Pastinya ada proses-proses meresapi dan perasaan-perasaan emosional adalah untuk beberapa lagu tertentu dan harus ada gitu. Kalau lagu itu tidak memberikan emosi berarti Masih mendekam di balik dinding penjara, Nikita Mirzani menjual 2 rumah mewahnya. Kabar Nikita Mirzani menjual rumah lantaran bangkrut di penjara mengudara. Iklan rumah mewah Nikita Mirzani ini dijual dan tersebar di sosial media. Rumah mewah Nikita Mirzani itu dijual dengan harga hingga belasan miliar.
Fitri Salhuteru tak menyangkal bila Nikita Mirzani menjual rumah yang ditempatinya. Bahkan tak hanya satu rumah, Nikita Mirzani menjual 2 rumahnya sekaligus. Rupanya rumah Nikita Mirzani itu sudah 2 tahun ini dijual. Fitri Salhuteru juga mengungkapkan kedua lokasi rumah Nikita Mirzani yang akan dijual. Menurutnya, Nikita akan menjual rumahnya bersama anak-anaknya di kawasan Pasanggerahan, Jakarta Selatan yang akan dijual dengan harga 10 miliar. Serta sebuah rumah lainnya yang ada di kawasan Serpong, Tangerang. Berikut wawancara dengan Fitri Salhuteru. Dari pihak kita yang diwakili oleh saya dan Pak Haji dan tim lawyernya, dari pihak pelapor juga saya tahu diwakili oleh siapa. Yuk kita sama-sama menghormati jalannya persidangan dan kita dengarkan sampai akhir sidangnya seperti apa. Ya, kita Mirzani jadi saya juga bingung mau mengomentari apa dia datang ke sidang. Tadi kalian lihat kan saya sore begitu dia masuk dan keluar dari mobil tahanan kok saya pikir dia muslim. Saya kalah gitu loh. Cantik banget nih gitu. Itu menunjukkan sebuah optimisme bahwa Niki itu seorang yang selalu optimis bahwa keadilan itu masih ada di diri. Dia mengekspresikan di dirinya bahwa walaupun dia sedang menghadapi masalah, kehidupan tetap berjalan dan dia akan menjadi kita yang seperti kalian lihat tetap menebar aura positif, tidak ada keluh kesah, tidak berpura-pura. Kalau saya sering lihat ya gimana orang diadili itu pada loyo gitu kan ya, pada kayaknya gimana gitu, tapi dari sisi dalam kedua kita lihat kita begitu abah siap di persidangan dia, dibuktikan dengan selalu berperadilan, tidak membuat orang miris. Begitu tadi juga sempat mengantar nih kita sampai masuk mobil tahanan, sampai ke Terutan. Segitu. Saya ingin merasakan apa yang dia rasakan ini. Ada pembicaraan apa dari dari sidang pengadilan ke Rutan? Saya itu jujur ya, setiap kali ketemu kita itu tidak pernah mau mengarang hukum atau persidangan yang sedang berjalan. Saya malah ceritanya dengan anak, kemudian kalau ketemu anak lagi itu karena kan kalau bagian itu udah ada lawyer yang menangani kan. Jadi saya cerita-cerita seputar kehidupan anak-anak dan keseharian saya di luar aja seperti apa. Jarang sekali membahas hukum. Pak Haji, sebagai tokoh masyarakat Banten, melihat kasus ini kita menjadi berapa banyak sih kasus pencemaran nama baik ada di Banten yang berbeda dengan kasus ini kita menjadi? Sangat banyak. Ya termasuk anak-anak buah saya juga mendapatkan kasus yang sama, tentunya pasal juga yang sama, tapi tidak saya lihat perlakuannya sama dengan ini. Begitu rekan-rekan penegak hukum di sini cukup agresif sekali melihat proses perjalanan kasus ini. Di mana ada anak-anak buah saya kebetulan dengan kasus yang sama dengan pasal yang sama. Kita melihat sampai polisi tidak dilakukan penahanan. Jadi dari mulai proses lidik, penyidikan sampai di pelimpahan tahap 2 di kejaksaan sampai di pengadilan itu tidak dilakukan penahanan. Dan itu sudah ponis. Dan pada saat itu undang-undang ITE itu belum direvisi, malah masih ancaman hukumannya masih di atas 5 tahun, belum di bawah ancamannya di bawah 4, di bawah 5 tahun. Nah kalau dulu sebelum 2016 itu kan ancamannya masih di atas 5 tahun, malah juga tidak dilakukan penahanan. Dan pada saat itu kasusnya dengan Sekda, dengan Pak Sekda Banten, Sekretaris Daerah Banten pada saat itu. Nah artinya saya justru semakin tertarik melihat proses perjalanan kasus ini. Ini seakan-akan ini ada apa sih? Mungkin sebenarnya begini, mungkin karena ini merupakan yang mungkin dari serba salah kalau
kita semuanya tim, semua sahabat teman Niki masih tetap optimis. Berita terakhir datang dari Ruben Onsu yang diisukan belum bayar gaji karyawannya hingga ditagih lewat kolom komentar Instagram. Artis sekaligus presenter Ruben Onsu dan adiknya Jordi Onsu sempat diterpa isu tidak sedap. Dilansir dari tribunNewsmaker.com, isu ini bermula dari curhatan seorang yang diunggah oleh kanal YouTube Intip Salon. Dalam video tersebut menunjukkan jika gajinya digeprek Bensu sampai saat ini belum dibayar oleh Jordi Onsu. Kemudian tampak beberapa orang menuntut gaji karyawan geprek Bensu lekas dibayarkan oleh Ruben Onsu dan juga Jordi Onsu lewat komentar Instagram. Protes soal gaji itu memenuhi unggahan Instagram Jordi Onsu hingga Minggu 27 November 2022. Dan tak hanya itu, ada pula cuplikan pesan WhatsApp yang diduga dilakukan antar karyawan. Isinya sama terkait gaji yang belum dibayar. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, TikTok Tribun Lampung, dan juga Instagram Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi ter-up-to-date lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.